I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I Gimana Bu, mau mulai atau masih tunggu? Iya, masih. Oh, oke. In His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Rabu 13 Desember 2023. Yang malam ini temanya adalah Jemaat Philadelphia, Jemaat yang Setia. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya meminta kesediaan dari Ibu Heni untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Heni. Iya, baik. Mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri-Mu ya Bapa. Kami mau ya Bapa, ada urapan-Mu terjadi atas kami semua, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, serta Aling yang menjadi moderator kami ya Bapa, serta Ibu Suryani yang akan Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu, firman yang akan diajarkan kami dari kitab Wahyu ya Bapa. Hari ini Bapa kami mau belajar mengenai jemaat Philadelphia. Kami percaya ya Bapa, ada berkat khusus buat kami. Mampukan kami Bapa untuk mengerti, mencerna, supaya kami memahami isi Alkitab dengan baik. Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau akan menyertai di dalam sistem operator kami, juga yang membantu mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini. Bapa, kami percaya kuasa-Mu hadir bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman Tuhan, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, Ibu Suryani Pantau. Persilakan operator. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Saleh, ST Palm, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC
Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital, Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia, GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene, Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Iya, baik. Terima kasih operator Pak Frans yang sudah menayangkan profil dari Ibu Pendeta Suryani Pantau. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita ya, Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Ibu Suryani. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Iya. Baru kelihatan lagi Ibu, kita baru bertemu lagi ya. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat ya Bu? Wah, luar biasa, mantap ya, puji Tuhan. Ya, baik Ibu, saya akan serahkan lagi. Iya, amin. Ya, saya akan serahkan waktu dan tempat pada Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, shalom, selamat malam semuanya teman-teman ya. Minggu lalu kita nggak berjumpa dan malam ini kita ketemu lagi ya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini mengokohkan kita sebagai orang-orang yang percaya ya. Dan pada hari ini atau malam ini kita akan belajar mengenai jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat yang setia kepada Tuhan. Kita tadi sudah berdoa ya. Kita baca sekarang Wahyu 3 ayat yang ketiga. Jadi itu adalah Wahyu ini kita akan melihat saudara. Maaf, bukan Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat yang ke-8 maksud saya ya. Wahyu 3 ayat yang ke-8 ya. Wahyu 3:8 demikian bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku telah membuat. Tidak ada yang dapat menutupi. Maaf, saya baca langsung aja di sini ya. Ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu-pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Jemaat yang ada di Philadelphia ini adalah jemaat yang terkecil dari ke-7 jemaat yang ada di Asia Kecil ya, yang sekarang ini memang terletak di Turki. Jadi Philadelphia dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah kasih sayang. Persaudaraan berasal dari kata philos, kasih, dan kata adelpos itu artinya saudara. Jadi kasih persaudaraan. Ya saudara, dan kota ini dibangun antara tahun 189 sebelum Masehi
hingga tahun 138 sebelum Masehi. Nah, mengapa kota ini dinamai Philadelphia ya atau kasih persaudaraan? Karena kasih Attalus II terhadap kakaknya Eumenes ya, yang kedua Raja Pergamus. Jadi kasih persaudaraan, kasih adik terhadap kakaknya ya. Jadi Philadelphia ini pusat dari penghasilan anggur karena daerahnya subur sekali dan anggur yang luar biasa makmur, dan dewa utama mereka adalah dewa Dionysus atau dewa anggur. Nah, Philadelphia ini terletak di sebuah tempat yang strategis di jalur utama pos kekaisaran dari Roma ke daerah timur. Itulah disebut pintu gerbang ke timur dan juga disebut kota Athena kecil. Kenapa dia disebut kota Athena kecil? Karena kota ini banyak sekali kuil-kuilnya. Nah, satu-satunya masalah yang besar di kota itu adalah seringnya terjadi gempa bumi. Jadi Philadelphia berada di atas suatu retakan geologis. Dan pada tahun 17 sebelum Masehi hancur oleh gempa bumi yang sangat hebat. Yang juga menghancurkan kota Sardis dan ke-10 kota lainnya. Nah, sesudah beberapa waktu penduduk menolak kembali untuk ke kota itu dan tetap tinggal di daerah pedesaan di sekitarnya yang disebut tanah terbakar. Saudara, gereja Philadelphia bukanlah gereja yang besar, namun gereja kecil, sederhana, gereja yang tidak mendapat, tapi gereja ini tidak mendapat celaan dari Tuhan sama sekali, sama seperti gereja Smyrna. Ya, juga kita melihat mereka juga sama-sama mendapat tantangan dari orang Yahudi. Nah, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-7, sini dikatakan, dan tuliskanlah, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ya, mau saya bacakan, Ibu? Ya, ini Sardis pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ya, Wahyu 3 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Jadi kita sudah pelajari ya. Jadi kepada malaikat ini bisa kepada ke-7 gembala yang ada di jemaat ya, jemaat ke-7 jemaat yang ada di Asia kecil ini. Dan di sini Tuhan memperkenalkan dirinya ialah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang membuka. Jadi Tuhan Yesus di sini menyatakan dirinya kepada jemaat Philadelphia, yaitu yang kudus. Saudara, di dunia ini tidak ada yang kudus. Satu-satunya yang kudus, yang tidak bercela itu hanyalah Allah itu sendiri. Jadi ketika dia mengatakan yang kudus, itu berarti dia sendiri itu adalah Allah. Menyatakan bahwa dialah Allah, dialah Tuhan. Karena tidak ada lain yang kudus selain daripada Allah. Tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan dia. Jadi Yesus Kristus kudus dalam karakternya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Dan tujuannya sebagai, kita melihat di sini, tujuannya sebagai yang kudus. Jadi Tuhan juga memperkenalkannya juga bukan hanya sebagai yang kudus, tetapi yang benar. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dialah yang benar. Dia yang kudus, dia yang benar, yaitu yang sejati. Jadi hanya Yesus yang berhak, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah Allah.
Dialah yang kudus itu, dialah yang benar itu. Coba Bu Aling baca dari 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya, baik Bu. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, Amin. ini jelas sekali ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, memperkenalkan dirinya kepada jemaat yang di Philadelphia, menyatakan bahwa dialah yang kudus, dialah yang benar. Itu berarti dialah Tuhan. Ya, ada orang bilang, mana tunjukkan bahwa Yesus itu katakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Cara dia memperkenalkan dirinya itu, saudara, bukan seperti itu. Tapi betul-betul berdasarkan konsep orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang kudus dan yang benar, mereka langsung tahu pada saat itu bahwa dialah Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Kita mengenal yang benar. Jadi dengan mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Dengan mengenal Yesus, kita berada di dalam yang benar. Yaitu Allah itu sendiri. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini yang dia perkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ketika para martir di sorga berbicara tentang Tuhan, mereka menyebutnya yang kudus dan yang benar. Kita baca itu dari Wahyu 6 ayat yang ke-10. Wahyu 6 ayat Wahyu 6. Ya, sebentar Ibu. Wahyu 6. Wahyu 6 ayat yang ke-10. Wahyu 6 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi? Ya, penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya, ini menceritakan bagaimana orang-orang martir, mereka yang terbunuh, yang darahnya tertumpah, dibunuh oleh karena mereka setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup mereka. Ketika mereka sampai di surga, di sini dikatakan bahwa mereka mengatakan, menyebut Tuhan itu yang kudus dan yang benar. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi? Ya, penguasa yang kudus dan benar. Yesus itu adalah penguasa. Kurios, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita melihat di sini Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kita melihat di sini adalah dialah penguasa, dialah Tuhan. Dia yang kudus dan yang benar. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka menyatakan bahwa dia yang kudus, dia yang benar. Jadi Tuhan itu berhak untuk menghakimi dosa. Dan darah mereka menuntut untuk membalas, pembalasan. Nah, saudara, apa yang membedakan darah manusia dengan darah Tuhan Yesus? Kita lihat ketika Habel darahnya tercurah. Dan Tuhan bilang kepada Kain, darah adikmu telah menuntut, telah berteriak menuntut, ya, menuntut pembalasan, menuntut hukuman. Darah manusia yang tercurah
Tetapi bagaimana dengan darah Yesus? Ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib, dia katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Darah Yesus yang tercurah itu memberikan pengampunan, memberikan rahmat, yang membawa rahmat, membawa karunia. Jadi karena kasih karunia-Nya, oleh karena darahnya, kita bisa ditebus, kita bisa diampuni. Nah, Tuhan Yesus juga mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup. Jadi di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 tadi, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaan daripada jemaat yang ada di Philadelphia. Kita kembali ke dalam ayat yang ke-7, kalimat yang berikutnya. Di sini dikatakan, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan juga mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup pintu-pintu. Ketika dia menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Ketika dia membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Nah, Tuhan Yesuslah yang memiliki kunci itu, yang dapat membuka. Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu artinya juga dia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya ke neraka, ke kerajaan maut itu. Kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ya. Wahyu Wahyu 1 ayat 17-18. 17. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Ya. Tuhan Yesus katakan bahwa aku yang hidup. Aku telah mati. Memang dia pernah mati 3 hari bangkit. Namun lihat sekarang aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus yang memegang kunci maut itu dan kerajaan maut itu. Jadi saudara, dia yang berhak untuk saudara. Dia yang berhak untuk melempari orang yang tidak taat, yang namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan ke dalam kerajaan maut itu. Dan satu lagi, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga yang berkuasa memindahkan orang dari kerajaan maut itu kepada kerajaan terangnya. Dalam perjanjian baru, pintu yang terbuka berbicara tentang kesempatan pelayanan. Tuhan Yesus yang empunya tuayan, dan dialah kepala gereja, dan dialah yang membentuk, ya, dia yang menentukan di mana dan kapan umatnya akan melayani Tuhan. Kita melihat di Kisah Rasul 14 ayat 27, saya bacakan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka bagi bangsa-bangsa yang lain kepada iman. Jadi kita lihat membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi pintu terbuka ini adalah penginjilan. Jadi kesempatan penginjilan yang terbuka. Paulus katakan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk melayani. Pintu
Pintu kerajaan itu sudah terbuka untuk bangsa-bangsa lain. Dalam Kolose 4 ayat yang ke-7. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kamu dapat berbicara tentang rahasia Tuhan Kristus yang karenanya aku dipenjara. Wow, dahsyat banget saudara di Kolose 4 ayat yang ke-3. Saat ini pintu sudah terbuka luas. Saudara lewat Zoom ini setiap hari pagi, siang, malam. Shema Adonai memberitakan kabar baik. Saudara, pintu sudah terbuka lebar. Kesempatan untuk memberitakan kabar baik terbuka lebar, saudara. Dan Alkitab katakan kalau dia sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Jadi kita melihat di sini sehingga kamu dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Lewat media ini saudara, kita dapat memberitakan rahasia Kristus. Kesempatan-kesempatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, tetapi sekarang dengan bebas, dengan terang-terangan. Dan orang bisa mencarinya juga. Semua sudah tersedia. Wah, ini adalah pintu, saudara. Di akhir-akhir zaman ini, Tuhan akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Waktunya sudah singkat, saudara. Tuhan mau kita bersegera untuk memberitakan kabar itu. Apa yang jadi kalau kita punya kebun cabai sudah merah, sudah siap dituai. Tetapi kita menunda-nunda. Kita bilang, tunggu apa? Ada dua yang akan terjadi. Pertama, bisa dicuri orang. Dan yang kedua, cabai itu bisa busuk. Jadi ketika ada kesempatan, ketika hati orang haus, Tuhan sudah membuka pintu. Di saat itulah kita harus siap sedia untuk menuai. Kita memberitakan kabar baik dan menuai jiwa-jiwa. Yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus juga telah memberikan otoritas pekerjaan itu kepada jemaatnya. Jadi kunci kerajaan untuk membuka dan menutup. Jadi Tuhanlah yang membuka dan menutup. Dialah yang mempunyai kunci itu. Tetapi yang sangat luar biasa, kita ini adalah co-workernya. Kita ini adalah partnernya. Tuhan mau bekerja membangun kerajaannya. Tuhan mau bekerja membangun kerajaannya, saudara. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saudara dan saya ini adalah partnernya di ladang Tuhan. Kita ini adalah co-workernya. Dan dia yang memiliki kunci kerajaan itu. Dan dia juga memberikan kepada kita otoritas kerajaan itu. Wow, luar biasa. Jadi setiap anak-anak Tuhan diberi otoritas juga akan kerajaan itu. Nah, kita melihat di sini, saudara. Untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan dan mengikat roh-roh jahat itu yang menguasai seseorang atau suatu tempat. Kita baca itu Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Ya, Matius 16 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Amin. Jadi Tuhan memiliki kunci itu. Dan dia sharing kunci itu kepada kita. Kita adalah perpanjangan tangannya. Untuk menyatakan kuasa Allah, diberi kunci kerajaan. Sehingga apa? Kita bisa membuka dan menutup. Kita bisa mengikat dan melepaskan. Dengan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Dengan kuasa yang maha tinggi. Ini dahsyat sekali, saudara. Ini berbicara mengenai peperangan secara rohani. Orang-orang yang terikat, saudara, akan dilepaskan. Dan kita melihat di sini, kita akan mengikat
mengangkat kuasa-kuasa kegelapan dan juga melepaskan orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan Tuhan telah memberikan kuasa itu, kunci itu kepada kita untuk kita pergunakan. Kita lihat di dalam kembali kepada Wahyu 3 ayat yang ke-8 tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Jadi kita melihat walaupun jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang tidak besar, tetapi Tuhan memuji mereka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Segala pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia, Tuhan tahu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu. Ada gereja yang struggling, ada gereja yang jemaatnya banyak sekali kan. Enggak perlu banyak-banyak lakukan sesuatu. Sudah mengalir, sudah banyak, bahkan ada ratusan ribuan. Tetapi ada gereja yang kecil. Dari dulu jemaatnya begitu aja sulit sekali untuk membawa jiwa-jiwa. 1 jiwa, 2 jiwa pun sulit sekali untuk dibawa kepada Tuhan. Sepertinya mengalami stuck. Yang dialami oleh orang-orang Philadelphia. Sulit sekali karena memang keadaan orang-orang di sekitar itu penyembah berhala. Sama dengan jemaat-jemaat yang lainnya. Dan mereka dikuasai oleh kegelapan sehingga pikiran mereka, hati mereka telah dibutakan oleh zaman ini. Dan mereka sepertinya sulit sekali untuk menginjili berita kabar baik itu. Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, lihat, aku telah membuka pintu bagimu. Aku telah membuka kesempatan bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Walaupun penganiayaan yang besar pada saat itu. Baik dari orang-orang Yunani, orang-orang Romawi pada saat itu maksudnya. Orang-orang Romawi, kekaisaran. Dan juga orang-orang Yahudi. Ya orang-orang Yahudi yang belum mengenal Kristus. Mereka mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Sulit rasanya untuk mereka memberitakan kabar baik. Dan Tuhan katakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang banyak. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Wow, luar biasa. Tengah-tengah sulit dalam pelayanan memberitakan kabar baik, mereka tetap lakukan. Kekuatan mereka tidak seberapa. Namun yang penting di sini mereka taat akan firman Tuhan. Dan mereka bukan hanya taat setia di dalam mengikuti firman Tuhan, tetapi mereka setia kepada Tuhan itu sendiri dan tidak mau menyangkal Kristus. Apapun yang terjadi. Wah, dahsyat. Jadi saudara, Tuhan tahu jerih payah kita. Apa yang saudara sedang lakukan sekarang ini. Kekuatan kita tidak seberapa. Secara materi, kita tidak berkelimpahan mungkin. Sama seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Mereka kuat di dalam Tuhan. Dan setia dalam mengiringi dan melayani Tuhan. Dan orang-orang yang pelaku-pelaku firman. Dalam situasi apapun, mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Dan mereka tetap setia sampai akhir. Wah, luar biasa dahsyat. Itulah sebabnya Tuhan sangat memuji mereka. Nah, saudara, kita melihat materi, kekuatan secara fisik bukanlah ukuran dari sebuah gereja. Seringkali kita mengukur gereja, kekuatan gereja itu dari berapa banyak jiwa-jiwa yang ada di sana. Ya, secara kuantiti memang seperti itu. Ya, gereja luar biasa dahsyat. Gereja kaya, gereja yang banyak jemaatnya luar biasa secara kuantiti. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat itu, saudara. Dia melihat kualitas. Kualitas yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia.
kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau setia di dalam melakukan firman-Ku dan tidak pernah menyangkal aku dalam situasi apapun, kata Tuhan. Jadi saudara, yang menentukan itu adalah iman kita dan panggilan kita dan untuk taat kepada firman Tuhan. Karena jika Allah memberi perintah, maka Ia juga akan memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan perintahnya itu. Jika Tuhan telah membuka pintu, mereka pasti mampu melaluinya, melewatinya, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak penganiayaan dari pihak-pihak luar. Jadi rintangan yang kedua adalah perlawanan dari orang-orang Yahudi di kota itu. Jadi bukan hanya dari pemerintahan Romawi, tetapi juga kita melihat mereka mendapatkan rintangan, perlawanan, tantangan dari orang-orang Yahudi. Coba tolong baca Bu di dalam ayat yang ke-9. Ya, baik Bu. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Amin. Ya. Tuhan Yesus katakan bahwa memang ada beberapa dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri Yahudi, tetapi mereka yang menolak Kristus. Mereka yang menganiaya jemaat pada saat itu. Tetapi mereka tidaklah demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Nah, yang luar biasa, mereka-mereka ini justru akan diserahkan kepada jemaat Philadelphia. Untuk apa? Suatu kali kelak mereka akan datang tersungkur di hadapan jemaat, di kaki jemaat, dan mengakui bahwa kita ini, bahwa orang-orang Philadelphia ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mungkin pada saat ini ada gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, difitnah, di macam-macam, saudara. Ya, macam-macam mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Justru yang kadang-kadang dari pihak yang mengaku orang Kristen juga, tetapi nggak sungguh-sungguh Kristen. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa aku sendiri akan menyuruh mereka tersungkur di kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, bagaimana caranya orang Yahudi itu menentang jemaat Philadelphia? Dengan cara bagaimana? Salah satunya adalah dengan mengeluarkan orang percaya dari sinagog. Jadi kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu ada tempat-tempat sembahyang sinagog. Nah, karena orang-orang Yahudi yang sudah percaya, termasuk salah satunya orang-orang Yahudi yang ada di Philadelphia yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena mereka memang berdarah orang Yahudi, jadi kebiasaan untuk tetap pergi beribadah sekali-sekali mungkin dalam acara-acara apa ke sinagog, ya. Mereka pergi ke sinagog dan berdoa di sana. Tetapi ketika orang-orang Yahudi yang belum mengenal Kristus ini tahu, maka mereka akan dikeluarkan dari komunitas itu. Dan mereka dianggap orang luar lagi. Nah, kemudian senjata lain dengan tuduhan palsu. Ya, dengan tuduhan palsu, karena ini adalah cara yang sering dipakai orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus untuk menyerang orang-orang percaya. Dan ini juga bagaimana waktu Paulus juga diserang dengan cara-cara dengan pakai palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Jadi iblis adalah pendakwa dan mereka menggunakan orang-orang religius yang kelihatannya religius untuk membantu mereka dalam menentang dan menyesah anak-anak Tuhan yang ada di Philadelphia. Apakah kondisi yang seperti ini juga terjadi di tempat ini atau di dunia sekarang ini? Walaupun ini adalah kisah 2000 tahun yang lalu,
Tetapi saudara, kondisi keadaannya tetap sama. Apa yang dulu pernah terjadi, terjadi juga. Ya mungkin kalau di Indonesia kita tidak mendapatkan tantangan berat dari orang-orang gereja atau orang-orang Yahudi ya. Tetapi dari orang-orang yang menganggap dirinya beragama, bertuhan kadang ya, ditentang habis-habisan. Jadi saudara, kita melihat di sini janji Tuhan, jangan khawatir, suatu kali kelak mereka akan datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Nah, tidak mudah untuk bersaksi ya bagi Kristus ketika para pemimpin dalam masyarakat menyebarkan hoaks, dusta tentang gereja, tentang kita. Gereja Smyrna mengalami kesusahan juga sama seperti di Philadelphia. Jadi orang-orang Philadelphia mengalami rintangan dan kesukaran yang sama yang juga dialami oleh Paulus. Paulus yang tadinya penentang, Paulus yang tadinya penganiaya jemaat-jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia percaya, bertobat, mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia juga akhirnya mengalami penganiayaan apa yang dia pernah lakukan kepada orang-orang yang percaya. Sekarang dia juga alami itu dari pihak-pihak orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Tuhan. Coba kita baca Ibu 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Ya, baik Bu. 1 Korintus 6, 1 Korintus berapa Bu? 16 ayat 9. Ya, 1 Korintus 16 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Ya, ini kata Paulus ya. Walaupun banyak penentang, kita nggak peduli, ya kan? Amin. Ya, amin. Ya, memang setiap kerajaan Allah yang mau diberitakan, memang banyak usaha-usaha iblis untuk menggeser, menyerongkan kerajaan itu. Dan itu sudah dari awal. Bahkan dari perjanjian lama juga sudah ada bagaimana penentang-penentang ya. Ketika berita firman Tuhan itu mau disampaikan, orang-orang mau disuruh taat kepada Tuhan. Nah, kata Paulus di sini banyak kesempatan. Kesempatan, pintu sudah terbuka bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Sekalipun ada banyak penganiaya. Sekalipun ada banyak pengolok-pengolok, saudara. Diolok-olok. Doesn't matter. Enggak jadi soal, berita kebenaran akan tetap berkumandang. Ya. Berita kebenaran harus tetap disiarkan. Ada kesempatan juga, ada rintangan. Orang-orang yang tidak percaya, ini adalah rintangan bagi jemaat yang ada di Philadelphia. Dan kita melihat bagaimana orang-orang ini tetap melaksanakan pekerjaan pelayan mereka, walaupun mereka, kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka tetap setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, ya. Jadi kesempatan. Ketika sekarang nafas kita masih ada, jantung kita masih berdetak, itu adalah kesempatan untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Kesempatan untuk sungguh-sungguh mengabarkan kabar baik itu. Karena Tuhan yang memegang kuncinya, saudara. Hasilnya yang mengendalikan. Jadi apa yang harus kita takuti? Ada banyak orang takut. Emang secara manusia ada alasan. Karena banyak orang di penjara, bukan hanya di penjara, saudara. Dibunuh menjadi martir oleh karena Kristus,
oleh karena iman mereka, oleh karena berita yang mereka sampaikan. Tetapi Alkitab tegas mengatakan apa yang harus kita takutkan kalau Tuhan yang memegang kunci, kalau Tuhan yang mengendalikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu selama ia membukanya. Itu akan tetap terbuka. Jadi ketakutan, ketidakpercayaan, penundaan menyebabkan gereja kehilangan banyak kesempatan yang telah diberikan Tuhan. Penundaan-penundaan antar aja, nanti aja, kapan aja, nanti kalau waktunya baik, takut, dan sebagainya. Ya, saudara, kalau kita bersikap seperti ini, ada begitu banyak kesempatan yang hilang. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan terhilang. Iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa mendengar firman Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Jadi memberitakan kabar baik itu merupakan kesempatan yang istimewa buat kita kerjakan. Kita melihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-9b-nya, Bu. Bagian akhir. Sesungguhnya, kita coba Ibu baca. Wahyu 3 ayat 9b. Ya baik, Wahyu 3 ayat 9b. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Apa maksud Tuhan? Tuhan akan membawa mereka tersungkur di kaki kita, mengaku bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan mereka suatu kali kelak akan tersungkur di kaki Tuhan dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Suatu hari kelak mereka akan datang tersungkur mengakui bahwa kita dikasihi Tuhan Yesus dan mereka percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Sebab itulah Paulus katakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Roh-roh yang sedang bekerja di antara orang durhaka, saudara. Itulah yang membuat mereka membenci firman Tuhan, membenci anak-anak Tuhan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengatakan jangan pernah kita give up. Karena suatu kali kelak mereka pasti akan percaya. Walaupun ada banyak orang menganggap itu adalah suatu kelalaian. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, baik. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Walaupun kita menganggap ini, ada banyak orang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kok terhadap kamu sabar? Ya sabar terhadap kita yang kadang-kadang suka lalai, suka takut, ya, ragu-ragu memberitakan kabar baik. Dia sabar sama kita, saudara. Ini supaya apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, ini berbicara double. Kepada orang yang sudah percaya Yesus, dia sabar karena seringkali kita takut, menunda-nunda. Dia sabar, dia terus mau bekerja di dalam dan melalui kita. Tetapi juga dia sabar terhadap orang-orang yang sampai saat ini kelihatannya belum mau percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja. Yang penting kita setia memberitakan kabar baik. Urusan bagaimana orang itu bisa datang kepada Kristus itu adalah urusan Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Yang penting kita setia
melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan dan setia dalam mengiringi Tuhan, dan dia tidak mau seorang pun bertobat. Jika kita setia melakukan pelayanan dan pemberitaan keselamatan, maka suatu hari kelak mereka semuanya akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini suatu kali kelak pasti akan terjadi. Amin. Amin. Jadi kita melakukan pekerjaan Amin. Tuhan, dia yang akan berperang bagi kita. Kita sekarang melihat di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu bahwa Ia akan menolong kita. Yang pertama janjinya itu di dalam Wahyu 3 ayat 9b, bahwa suatu kali kelak mereka yang menentang kita, mereka akan datang juga suatu kali kelak kepada kita dan mengakui Yesus mengasihi kita. Dan yang kedua, saudara, janji Tuhan, Ia akan melindungi kita dari pencobaan yang besar. Ayat yang ke-10-nya, Bu. Ya, Wahyu 3 ayat 10. Ya. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Iya. Nah, saudara, ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita pada hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh bumi untuk mencobai mereka yang ada di bumi ini. Pencobaan-pencobaan sekarang sudah mulai, saudara. Sudah mulai ada peperangan dan semakin hari akan semakin hebat. Tetapi janji Tuhan di sini dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku, karena engkau setia kepadaku dalam melakukan firman, dan tekun menantikan Aku. Wow, luar biasa. Hanya orang-orang yang setia yang tekun menantikan Tuhan, tetap menantikan Tuhan. Maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia ini. Dia akan melindungi kita, saudara. Dan pencobaan tribulation yang besar itu akan terjadi. Tetapi bagi orang-orang percaya, sebelum itu terjadi, saudara, kita sudah diangkat sama Tuhan. Ya, kita sudah diangkat. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh mulia dan dan mereka akan diangkat. Dan kita yang masih hidup juga dengan bunyi sangkakala dengan sekejap, kita akan diubah dengan tubuh mulia dan kita akan diangkat bersama Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-10, perintah Tuhan, ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 maksud saya. Ya, baik. Demikianlah firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotahmu. Ya. Amin. Jadi Tuhan akan datang segera. Soon and very soon. Ya. Soon and very soon. Apalagi dia akan datang ya. Jadi dia akan datang segera, lambat atau cepat. Tetapi kita pegang apa yang ada padamu. Pegang firman Tuhan. Iman dan harapan kita pegang. Kasih kita kepada Tuhan pegang. Supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengelabui kita. Sehingga mengambil mahkota kita dari tangan kita. Ayat yang ke-12, Bu. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya
akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya. Amin. Jadi saudara, kita lihat di sini adalah simbol, ini adalah lambang yang menggambarkan bagaimana kita lihat bagi mereka yang menang akan dijadikan soko guru di dalam bait Allah. Ya, menjadi pemimpin dalam bait Allah, ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutulis namaku, nama Tuhan, ya, nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi saudara, ini adalah janji Tuhan yang ketiga, bahwa Dia akan mengokohkan kita. Dia akan mengokohkan kita, kota-kota kuno menghormati para pemimpin besar dengan mendirikan tiang-tiang dengan nama mereka terpahat di atasnya. Di zaman dulu. Jadi tiang-tiang Allah tidak terbuat dari batu yang tidak ada di bait Allah, kota tapi sorgawi. Tiang-tiangnya adalah orang-orang setia menyandang nama untuk kemuliaan Allah. Wow, dahsyat banget, saudara. Coba baca di dalam Wahyu 21 ayat 22. Baik, Bu. Wahyu 21 ayat 22 ya, Bu ya. Ya, 21 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Iya. Amin. Jadi kita akan tinggal di bait suci. Dan kemudian Galatia 2 ayat 9. Galatia 2. Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya, Amin. jadi menjadi soko guru ya, jadi pelayan Tuhan. Jadi dalam suatu pengertian yang sangat nyata, gereja masa kini sama seperti gereja di Philadelphia. Karena Allah telah membuka banyak pintu kesempatan di hadapan kita. Jika Ia membuka pintu, kita harus bekerja. Amin. Sekali Amin. lagi, jika Dia sudah membuka kesempatan, kita harus ambil kesempatan itu. Kita harus pergunakan kesempatan itu. Jika Ia menutup pintu, kita harus menunggu. Di atas segalanya, kita harus setia kepadanya dan melihat kesempatan, bukan rintangan. Jika kita melewatkan kesempatan kita, kita kehilangan upah dan mahkota kita. Dan suatu kali kala kita akan malu di hadapannya. Saudara, setiap kita diberikan kesempatan yang sama. Kita masing-masing diberikan waktu, satu orang, setiap orang diberikan 1 hari 24 jam untuk kita bekerja. Ini adalah kesempatan-kesempatan bagi kita. Dan bukan hanya itu saja, Dia telah memberikan kuasa, kunci kerajaan itu kepada kita untuk kita pergunakan. Itu ada kuasa dalam mulut kita, ada kuasa yang bekerja di dalam mengalu kita untuk mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang bekerja dalam diri orang dan melepaskan mereka dari ikatan-ikatan. Dan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita mempergunakan kesempatan itu dengan penuh setia? Mari kita satu dalam doa. Saya minta Ibu Heni berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, Bu. Sudah Bisa dengar. ya? Bisa. Ya, Baik. Mari kita berdoa.
Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami Bapa, bagaimana kami harus menjadi jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang diajarkan oleh Ibu Pendeta Suryani kepada kami dimampukan Bapa untuk bisa melaksanakannya, mengaplikasikan di zaman sekarang ya Bapa. Itulah harapan-Mu ya Bapa, Engkau ingin jemaat-Mu menjadi jemaat yang setia ya Bapa. Bapa, firman-Mu tidak sia-sia. Biarlah setiap yang mendengarkan firman ini, mereka sadar ya Tuhan, mereka mau berkomitmen, mereka mau Tuhan mengambil keputusan untuk mengikuti ajaran-Mu ya Bapa. Bapa, kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau berjanji tidak meninggalkan kami. Mari Bapa pegang kami erat-erat ya Bapa, supaya kami tidak jauh dari Engkau, supaya kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Bapa, terima kasih untuk Ibu Suryani yang telah Engkau pakai Tuhan, memberkati kami ya Bapa. Biarlah berkat-Mu melimpah atas Ibu Pendeta Suryani. Bahkan Tuhan berikan dia kesehatan yang ekstra ya Bapa. Tubuh yang masih lelah, dia baru kembali dari negara Nigeria ya Tuhan. Dan besok dia akan berangkat ke Kalimantan Tuhan, untuk merayakan Natal bersama jemaat di Kalimantan. Tuhan, tolong Tuhan, berikan ekstra kesehatan Tuhan, jaga dia Bapa, dimanapun dia berada. Biarlah setiap langkah hidupnya Tuhan, Tuhan tuntun ya Bapa. Berkati keuangannya Tuhan, berkati segala keberadaannya, bahkan ministrinya ya Bapa. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami aminkan Tuhan firman-Mu ya, dan amin. Sadarkan kami ya Bapa, agar kami menjadi jemaat yang setia ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk doanya, dan juga luar biasa Ibu Suryani untuk pemaparan materinya malam ini. Baik, sebelum kita, dan bagi yang ingin bertanya, raise hand atau sharing ya, raise hand terlebih dahulu agar dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik Ibu Suryani, luar biasa ya Bu untuk materi malam ini, memberi pengertian Ibu bahwa pelayanan. Jadi saya ini dulu pernah berpikir ketika kita melayani gitu ya Ibu, melayani terus kemudian kita pasti kan mendapat ketika memulai suatu pelayanan kita pasti mendapat rintangan, halangan ya Bu. Lalu memang membuat ini ya Ibu jadi down gitu. Jadi kayak aduh kok pelayanan seperti contohnya misalnya buka kelas gitu, buka kelas untuk pembelajaran firman, lalu kemudian kok muridnya nggak bertambah-bertambah gitu Ibu, misalnya cuma 1, 2, 3 gitu, seperti itu ya Bu. Kadang-kadang itu kan membuat kita ini jadi down gitu Bu, maksudnya lah pelayanan begini bagaimana gitu Ibu Suryani ya. Dan tapi dengan saya mendengar materi Ibu malam ini, saya mendapat peneguhan Bu bahwa apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, asalkan kita melakukan firman ya seperti itu ya Bu, maka itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kelas itu mau bertambah, yang mendengarkannya, yang ikut belajar atau bagaimana, itu kalau Tuhan sudah membukakan, pasti Tuhan akan membukakannya dengan memberikan anggota ya Ibu akan bertambah, ya seperti itu. Asalkan kita tetap ini ya Bu, tetap melakukan pelayanan kita dengan setia ya Bu. Terus kita melakukan firman seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, ini saya mendapat peneguhan seperti ini, Bu. Jadi ketika melakukan pelayanan,
terus selalu mendapatkan apa namanya rintangan seperti membuat kita berpikir ini bagaimana ini kok kayaknya nggak berkembang apa gimana. Nah, itu jangan takut ya Bu, seperti itu Iya, ya Bu. betul, Nah, betul, betul. karena Tuhan menyertai ya Ibu Suryani, menyertai kita yang benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Bu, pelayanan kita. Ya luar biasa ya Ibu untuk materi malam ini mendapatkan penebuhan yang luar biasa gitu buat kami. Nah ini juga untuk dalam melakukan pelayanan itu juga ketika kita diberi kesempatan kita harus ambil ya Bu ya, seperti itu Iya, ya Bu. ayo. Jadi tidak boleh ya Bu. Maksudnya nanti tunda-tunda gitu. Aku jadi ingat waktu dulu Bu, saya juga waktu dulu saya kalau diajak untuk pelayanan tuh saya begitu tuh Bu Sriani, nanti dulu gitu nggak mau gitu. Ya itu Bu seperti yang Ibu bilang tadi bahwa saya takut gitu karena merasa tidak mampu seperti itu Bu. Nah, Iya, tapi yang luar biasanya ya, Ibu Tuhan itu sabar Bu terhadap saya gitu loh. iya, Jadi iya. iya gitu Bu. Dia sabar terhadap saya gitu supaya saya mengerti gitu. Pada akhirnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti itu Bu. Jadi ya benar sekali materi Ibu malam ini memberikan kami semua pencerahan yang luar biasa, pemahaman yang luar biasa Bu, sehingga Hmm, kami menjadi semakin dikuatkan ya Bu dan diteguhkan gitu dalam ya pelayanan kami yang sudah melayani ya Bu iya, dan amin. ya yang juga masih belum berani melayani. Nah, ini mendapat peneguhan nih Bu, luar biasa dari materi malam ini. Iya, Iya, betul. baik. Ya, baik Ibu Heni, bagaimana Ibu? Apakah Ibu mau menambahkan mengenai materi malam ini? Bagus Bu Heni. Ya, monitor Bu. Iya, bagus. Ya. Bagus, benar. Bu, Bu Suryani, saya mau nanya, itu jemaat yang 7 itu kan di negara Turki ya mereka asalnya kan. Dulu di Turki itu mostly Kristen ya, Bu ya. Iya, itulah. Iya ya, di Hmm. Turki ya di sana ya mereka Iya, ya. betul. Mm, Oh, Hmm. gitu. Ya, luar biasa ya, Bu ya, apa namanya sejarah kekristenan ini tercatat Hmm. rapi Iya, apa tidak hilang ya. iya, Jadi salah satu yang meyakinkan saya menjadi mengikuti kekristenan itu karena sejarahnya itu terbukti. Jadi betul, konkret gitu ya, Bu ya. betul. Tidak bukan asal cerita-cerita aja. Jadi ada Iya, betul. jalurnya dari pertama sekali Hmm. dari kisah dari Adam, Abraham sampai Hmm, dulu raja-raja ya masa pembuangan apa segala macam sampai di kitab Wahyu itu Rasul Yohanes itu melihat gitu, aduh luar biasa sekali saya Bu. Ini iya, mengingatkan saya kembali eh, Hmm. ternyata kenapa dikasih nama Philadelphia itu karena kasih itu tadi ya Bu ya, iya, betul. berdasarkan kasih. Hmm. Wow, benar. Saya ini masih belajar tentang kasih Bu, karena di dalam hal ini saya banyak merenungkan supaya bagaimana kapasitas. Jadi kasih mungkin sudah ada ya Bu ya, tapi kapasitasnya mungkin kecil ya, mungkin baru berapa galon istilahnya. Jadi mesti diisi yang pakai tangki yang gede kayaknya ini supaya tambah lagi kasihnya gitu loh Bu. Iya, Iya kan? Iya. Soalnya tantangan di dalam pelayanan, Bu, itu luar biasa karena pendapat seseorang itu berbeda dengan ini. Ya, namanya kalau papa saya ngomong sih, Bu, gini, Hmm. kepala sama hitam, rambut katanya. Tapi itu sih peribahasa yang orang yang rambutnya hitam karena di Amerika ini lahir juga rambutnya udah kuning-kuning, Bu, udah merah-merah. Iya. Cuman peribahasa di Indonesia rambut sama hitam katanya, hmm, tapi isinya beda, kepalanya beda, jadi cara menangkap gitu ya. Jadi kalau saya lihat bukan karena kebudayaan ya, karena banyak yang mengatakan, oh saya tinggal di Amerika, free life, hey man, come on, I'm free life, begitu kan?
I can say what I want to say, katanya gitu kan. Aku akan bisa mengucapkan apa yang aku ucapkan. Kalau Oh, pendapat sekarang ini begini, gini, gini, itu kan satu excuse ya, iya. satu excuse dari seseorang. Tetapi kalau kita belajar dari kebudayaan Amerika itu juga banyak polite-nya, ya Eropa, apalagi ya Eropa itu banyak polite-nya gitu. Jadi Iya. dalam hal berpikir kita harus cerdas ya, cerdas dalam arti dalam menjadi jemaat ya, supaya kita kategorinya menjadi jemaat yang setia mengikuti kebenaran firman. Berarti kan Bu, kita harus juga nggak boleh berasumsi, nggak Iya. boleh salah mengerti, dan kita harus tahu setiap case demi case ya. What's the meaning of case demi case ya? Setiap persoalan demi persoalan ya Bu ya. Setiap itu kan berbeda-beda gitu. Jadi kita mesti lihat gitu. Jadi makanya saya bilang, wah kalau memang satu kan saya suka beli barang-barang itu di dalam kaleng Bu. Kalau di dalam kaleng kan dia nggak bisa tembus isinya apa gitu kan. Iya, iya. Tetapi kalau saya beli yang di botol kaca, saya tahu itu sausnya warna merah. Tapi kalau saya beli di kaleng kan saya nggak tahu, cuma dikasih tahu aja bahwa saus tomat itu merah warnanya gitu kan. Nah, Iya, iya. itu saya bilang itu memang harus ditingkatkan gitu, kita belajar. Saya mendorong anak-anak Tuhan itu ya, coba belajar bukan kebudayaan negara, bukan kebudayaan keluarga yang kita pertahankan, tetapi bagaimana kita mempertahankan kebudayaan Allah. Allah itu punya kebudayaannya, benar nggak Bu? Iya, iya. Ya, jadi Yang lalu kan mengukurnya. kalau nggak bahas itu mengenai budaya kerajaan. Iya, betul. Jadi saya bilang, wah kita jadi anak-anak Tuhan itu kategori yang menjadi kesetiaan itu banyak unsur, banyak aspek yang harus kita benah ya Bu ya, Betul, betul. dalam hidup kita ya Bu ya. Nah, menurut Ibu zaman sekarang ini Bu, apakah ada orang yang mudah mengikuti menjadi jemaat Philadelphia itu Bu? Apakah ada jemaat? Nyata ya. Pasti ada, Bu, ya. Ada ya, Iya, tergantung dari banyak. dia mau mengikuti Yesus. Persyaratannya itu ya Bu ya, dia mau ngikutin Yesus nggak? Mau menyangkal diri nggak? Mau pikul salib nggak? Iya kan Bu ya? Nah, ada orang Bu yang saya lihat menjalankan hidupnya gegabah Bu. Gegabah ngerti nggak Bu bahasa Indonesia Iya, iya. gegabah? Apa dong? Selebor. Iya. Gogrek. Selebor Bu ini. Iya, asal bertindak tidak memikirkan ini benar dilakukan atau tidak, gitu Iya. kan? Ya, Jadi selebor. mesti lihat apakah ini benar kita lakukan atau tidak gitu. Jadi harus ada pertimbangan ya. Dulu juga saya seorang selebor Bu. Aduh, kesalahan demi kesalahan saya lakukan Bu. Aduh, sampah semua kayaknya hidup yang lama itu sampah. Bukan berarti saya bilang saya masih benar, sekarang sudah benar Bu. Enggak, proses Iya, betul. pemulihan ya Bu ya. Di jemaat sejati itu proses sampai saat ini gitu loh. Dari Iya. hari ke hari ada aja Tuhan tegur, Tuhan bentuk supaya benar-benar bisa menjadi jemaat yang setia, jemaat yang betul-betul yang Tuhan mau gitu. Ya Iya, itu sulitnya Bu, penyangkalan diri kalau saya bilang. iya, iya. Bu, kenapa ya Bu ya? Setiap orang yang saya perhatikan Bu, kalau egonya dia bisa belum matikan, dia akan jatuh terus di dalam dosa yang sama Bu. Iya, betul. Iya. Ego, benar ya? Kalau orang ini Iya. belum masih mau dihargai, mau dipandang, mau apa katanya dia paling benar gitu. Padahal salah yang dia lakukan Bu, salah total. Kalau kita mau judge dia dan kalau kita mau buka ayat demi ayat, itu benar gugur dia Bu. Cuman kan kita nggak mau berperang Bu, melawan orang seperti demikian, ya kan? Yang harus dikatakan tadi penuh dengan kasih gitu kan, kasih mengalahkan sesuatu, kasih menutupi kesalahan orang lain, kasih begini-begini gitu. Ini saya lagi belajar tentang kasih itu Bu. Lebih bagus saya mengalah daripada saya cocor apa ya? Cocor itu Debat Ibu. Debat. Debat.
Iya, Ya mendingan debat. ngalah aja, oh iya deh, apa lu bilang baik itu, ya udah itu aja ikutin gitu. Nah, sampai kita berdoa supaya orang ini sadar ya, supaya dia mengerti arti bagaimana menjalani kehidupan ini. Karena di dalam jadi jemaat yang Philadelphia itu juga, Bu, Ibu tadi singgung kan bagaimana mereka bersosial life kan, Bu, bagaimana mereka mengadakan pertemuan kan, Bu. Hmm. Itu kan penting ya, Bu. Iya. Iya, itu berarti tidak boleh lepas ya, Bu, ya, tentang pertemuan itu ya, tentang kesatuan, tentang bagaimana membaur. Oh iya, Bu, mengenai membaur diri, Bu. Membaur diri itu, saya itu belajar pakai eyeshadow. Kan saya suka makeup nih, Bu. Nih, jadi teman-teman yang di live jangan ketawa Henny ya. Saya orangnya suka jujur gitu. Jadi kalau dulu saya kan belum pintar membaurkan warna eyeshadow itu, Bu. Ya, akhirnya setomplok akhirnya kayak Osin gitu loh, Bu. Kayak kelihatan kan nggak natural gitu kan. Tetapi ternyata harus dibaur dia supaya dia kelihatannya halus ya. Tadi teknik begitu. Itu juga kebawa di dalam hal spiritual, Bu. Bagaimana menjalani hidup ini supaya bisa kelihatan smooth gitu ya. Bagaimana mengatur itu kenapa ya, Bu ya? Saya nanya ke Ibu nih, jujur nih. Saya itu dulu waktu kecil kan belajar jahit. Saya belajar makeup. Saya belajar masak sekarang semenjak di Amerika ya. Terus kemudian saya belajar dulu menyulam. Saya banyaklah belajar apa namanya di Indonesia Prakarya. Prakarya, Bu. Prakarya. Oh iya, iya dulu banyak sekali belajar begitu ya, susun balok segala macam. Ternyata saya lagi merenungkan, saya bilang Tuhan, kayaknya orang tua itu ya memang harus memberikan anak-anaknya belajar prakarya karena bisa membuat anak ini nanti besar bisa punya insting ya. Bagaimana? Contoh, Bu. Dulu kan kalau di Indonesia banyak beras pakai batu, benar nggak, Bu? Iya. Itu ditampih kan, Bu, dipilih-pilih batunya kan. Nah, itu bukan tugas saya, Bu, tapi karena saya kecil, kepo, ngerecokin pembantu-pembantu rumah tangga, ikut-ikutan, dibiarin. Udah ini pilihnya kayak begini, buang batunya, pilihnya kayak gini. Terus kalau beras ketan juga, Bu, ibu saya kalau bikin kue kicang ya namanya itu dulu kue cang ya, itu mesti yang pulen dia punya itu, jangan campur beras ya. Jadi supaya nanti kue cangnya itu jadi bagus mengkilat gitu kan, cute dia, jadi legit gitu kan. Nah itu disuruh tuh pilih di antara ketan itu berasnya dikeluar, ya kan, Bu Suryani. Ternyata itu ilmu itu ya, Bu ya. Itu ilmu atau apa ya, Bu ya? Itu bisa membuat kita punya insting, kita bisa membedakan yang mana yang boleh kita ambil, yang mana tidak kita ambil, yang mana kita ambil, yang mana tidak kita ambil. Itu mempengaruhi loh, Bu Suryani. Menurut Ibu Suryani, pendapat saya ini benar atau tidak ya? Pengalaman saya. Ya kadang-kadang ya kebiasaan yang sering kita lakukan itu akhirnya sesuatu yang tidak biasa kita lakukan menjadi kebiasaan. Kebiasaan Betul. yang kita lakukan akhirnya menjadi habit. Nah, habit akhirnya menjadi karakter. Itu memang begitu, semuanya dilatih dari yang kecil-kecil dulu, dan itu akhirnya menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita, menjadi karakter dari gaya hidup kita, itu biasa. Nah, ya berarti melatih tuh Bu Heni. Terlatih Bu Heninya jadinya. Itu terlatih. Karena begitu. Iya. Jadi kalau saya, menurut pendapat saya, setiap orang tua itu mengajarkan anak-anaknya tuh banyak kan. Kalau orang tua sekarang kan biarin anaknya main game, lu sono main game biar tenang, lu nggak usah godain gue, nggak usah recokin aku, udah main game gitu, ya kan. Nah, kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu, Bu. Permainan zaman dahulu masih kecil itu kan main congkak ya, main Main bekel. gitu. Ya, Jadi bola bekel.
terus orang tua jadi menyuruhkan anak-anaknya buat ini, buat itu. Dulu saya Bu masih kecil umur 9 tahun saya sudah bisa buat sarang ketupat Bu. Oh, Heeh. Itu Oke. tetangga Bu. Sini sini kamu belajar sini. Nanti kalau kamu nggak begini kamu nggak bisa menikah nanti kalau besar katanya gitu. Jadi kalau kamu harus belajar bikin gini. Terus gimana repot ini tangannya begini, kasih begini, kasih begini. Akhirnya bisa bikin ketupat beras, bisa bikin ketupat ketan gitu. Jadi saya rasa ini yang belakangan ini yang ada di benak saya. Wah ternyata keterampilan-keterampilan itu memiliki makna. Kayak betul. seperti orang tua saya kan buka toko perhiasan, Bu, jual beli. Jadi kalau kita jual kan kita sudah tahu kadar emasnya ini 22, 24, 23 gitu, 16 karat, 20 karat, kita kan udah tahu kan, Bu ya. Tapi kalau kita beli dari orang kan kita mesti uji dulu kan. Nah, itu bapak saya ambil batu, digosok gitu emas, terus di apa namanya dikasih air raksa. Dilihat warnanya. Kalau warnanya rada kemerah-merahan, itu waktu berarti emasnya tuh 22-an gitu. Kalau kuningnya bagus gitu, itu 24. Kalau pucat gitu, itu emasnya muda gitu. Jadi saya dilatih untuk itu. Jadi insting itu terbawa ya Bu ya. Apa karena Betul, betul. saya terlatih begitu karena di dalam power karakter saya memang terlahir katanya punya karunia kepemimpinan, punya Hmm. kepekaan lebih tajam. Jadi itu yang sekarang yang menjadi beban yang saya sedang pelajari Bu mengenai diri saya sendiri gitu Bu. Ya, Ya ya, memperlengkapi menjadi jemaat yang setia Bu. bentuk Itu tambahan saja Bu. karakter kita, kerja kita, semuanya itu memang dibentuk dari hal-hal seperti itu, Bu. Ah, Hmm. iya, iya, Berarti iya. secara tidak langsung Formal, dipersiapkan dong, Bu ya. Iya sih. keahlian-keahlian Iya itu benar. lumayan yang formal juga. Mm, 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 mm. Iya, Ling, saya balikin lagi. Thank you, Bu Suryani. Itu memberkati saya. Nanti saya akan dengar ulang, Bu. Ada Ya, poin tadi yang Iya. saya mau catat, yang dari ya, Ibu tadi itu saya mau catat itu. Jadi saya ya. mau ulang lagi dengar. Iya, thank you, Bu. Thank you, Aling. Ya, terima kasih Bu Heni untuk Nah, itu aja ya. partisipasinya. Iya, Kalau udah betul. nggak ada, karena kebetulan saya besok pagi-pagi sudah harus ke Ya, airport. iya, Mm-mm. oke. Ya, sepertinya juga sudah tidak ada yang bertanya, jadi kita akhiri Iya, ya Bu. Kelasnya juga sudah 1,5 jam berjalan. Baik, ya, Ibu Suryani silakan closing statementnya, iya, lalu pimpin doa bagi kami ya, Ibu Suryani. iya. Ya, dipersilakan Ibu. Iya, jadi saudara yang kekasih, kita belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia ya. Ah, bagaimana mereka setia ya, mereka setia pada Tuhan walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi ketika mereka terus lakukan dengan setia, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan mereka akan terus maju dan menghasilkan banyak buah. Jadi kata Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Dan satu lagi yang menjadi kunci supaya gereja bisa maju, bisa tetap berdiri teguh walaupun banyak rintangan-rintangan di kiri kanan. Tetapi jika jemaat bersatu, jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain, disitulah kekuatannya. Apapun rintangan yang kita hadapi. Dan yang berikutnya, jangan buang kesempatan selama Tuhan kasih kesempatan. Ya, ya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Apa yang kami pelajari, kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya Tuhan tidak melihat berapa kekuatan kami. Tetapi Tuhan melihat bagaimana kesetiaan kami, kesungguhan kami untuk melaksanakan perintah yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan Engkau sendiri yang akan menggenapinya dan Tuhan sendiri akan menolong kami menggenapi semua apa yang telah Tuhan janjikan. Terima kasih untuk setiap teman-teman yang hadir pada malam ini. Saudara yang kekasih, biarlah damai sejahtera sukacita yang melimpah-limpah
dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Ibu, terima kasih untuk pelayanannya Ya, yang luar biasa bagi sama-sama. kami. Ya, semoga pelayanan Ibu menjadi berkat lebih lagi bagi orang lainnya, ya Ibu Suryani ya. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah stay bersama kami sampai selarut ini. Kelas ini akan tetap ada di hari Rabu depan di jam yang sama, yaitu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan kelas ini akan juga diajar oleh Ibu Suryani ya, dengan tema yang lebih menarik lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom.